Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di kelas fisika untuk 10 IIS. Setelah sebelumnya kita membahas materi gerak lurus dengan GLBB atau gerak lurus beraturan, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Jadi suatu benda itu dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan jika kecepatan geraknya berubah secara teratur. Perubahan di sini dapat berupa penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan, di mana penambahan kecepatan disebut dengan percepatan, sedangkan pengurangan kecepatan disebut dengan perlambatan. Nah, gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Ingat, percepatan tetap. Jadi pada GLBB itu berlaku kecepatannya berubah, kemudian percepatannya tidak sama dengan 0 atau konstan. Jadi, kalau GLB itu kecepatan yang konstan, kalau GLBB itu percepatan yang konstan. Nah, untuk persamaannya yaitu percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T atau sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Kemudian persamaan yang berlaku untuk GLBB yang pertama ada Vt sama dengan V0 plus At. Vt ini adalah kecepatan pada waktu tertentu. Sama dengan V0 itu kecepatan awal, ditambah AT. A adalah percepatan, T-nya adalah waktu. Kemudian ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Posisi pada waktu tertentu atau jarak pada waktu tertentu sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Nah, kalau pada GLBB itu ketika percepatannya lebih dari sama dengan 0 berarti itu dipercepat. Nah, berarti dipercepat namanya. Nah, kalau misalnya percepatannya itu kurang dari sama dengan 0 atau nilainya negatif itu diperlambat. Ini adalah grafik GLBB yang dipercepat, bisa kalian lihat. Nah, jadi misalnya ini adalah posisi sebuah mobil nih misalnya. Dia pelan-pelan, kemudian semakin jauh. Nah, ini dari titik-titiknya ini kelihatan bahwa dia dipercepat. Kemudian grafik posisi terhadap waktu itu seperti ini. Nah, posisi terhadap waktu seperti ini bentuknya. Kemudian kalau kecepatan terhadap waktu seperti ini, meningkat kayak gitu ya. Nah, kemudian grafik percepatan terhadap waktu ini tadi kecepatan ya, ini percepatan. Nah, kalau percepatan itu konstan, maka dia tetap di sini. Kenapa konstan? Karena ketika kecepatannya meningkat, waktunya juga semakin banyak. Akhirnya A-nya itu konstan, tetap saja dia. Gitu. Jadi karena ketika kecepatan meningkat, waktunya juga semakin banyak, makanya dia meningkat ke sini, tapi percepatannya tetap gitu, konstan. Kemudian ini adalah grafik GLBB diperlambat. Nah, kelihatan ya misalnya tadi sebuah mobil, dia awalnya cepat gitu, semakin lambat. Nah, kayak gini. Nah, kalau grafiknya itu kebalik. Kalau yang tadi seperti ini, nah kalau ini seperti ini. Ini grafik posisi terhadap waktu pada GLBB diperlambat. Kemudian kalau grafik kecepatan terhadap waktu, itu dia menurun. Nah, menurun. Kemudian grafik percepatan terhadap waktu, ingat tadi kalau diperlambat itu A-nya negatif. Nah, makanya di sini. Kan 0, negatif 2. Nah, di antara 0 dengan negatif 2. Di sini. Ya, gitu. Kemudian ada gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh benda dengan sendirinya dari keadaan diam pada ketinggian tertentu itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, pada gerak jatuh bebas itu hambatan udaranya diabaikan. Nah, benda bergerak searah dengan percepatan gravitasi. Kemudian kalau pada gerak jatuh bebas itu V0 atau kecepatan awalnya itu 0. Nah, kemudian percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi atau A sama dengan G. Kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 second? Kita lihat yang diketahui apa saja. Kecepatan tetap
percepatan tetap, maaf, berarti ini A, kemudian ini adalah T. Nah, kenapa V0-nya sama dengan 0? Coba kalian lihat, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam. Otomatis kalau misalnya dia awalnya diam, itu kecepatan awalnya adalah 0. Yang ditanya kenapa? Nah, kecepatan setelah T berarti kecepatan pada waktu tertentu atau Vt. Maka cara menjawabnya Vt sama dengan V0 plus At. Vt sama dengan V0-nya 0 tambah A-nya 8 dikalikan dengan T-nya 6. Maka dapat Vt sama dengan 48 meter per second. Yang kedua, Tonton Suprapto, atlet balap sepeda Jawa Barat, dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam. Pada suatu perlombaan, atlet tersebut dapat mencapai garis finish dengan waktu 2 jam dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Kita lihat yang diketahui ada kecepatan awal, kemudian waktu dan percepatan. Nah, ini dia. Kecepatan awalnya adalah 10 km per jam, waktunya adalah 2 jam, dan percepatannya adalah 20 km per jam kuadrat. Nah, kalau misalnya diketahui sudah satuannya seperti ini, kilometer dengan jam, maka kita tidak perlu mengkonversi ke satuan internasional. Kalau satuan internasional kan meter per second, kayak gitu. Gak usah, karena yang lain juga jam, kemudian kilometer per jam. Jadi, kalau sama itu nggak apa-apa. Nggak dirubah, nggak masalah. Maka yang ditanyakan adalah panjang lintasan pada waktu itu gitu ya. Maka kita menggunakan persamaan ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. ST sama dengan V0-nya 0 kali T-nya 2. Ditambah setengah A-nya 20, T kuadrat berarti 2 kuadrat. 10 dikali 2, 20. Kemudian setengah kali 20 itu 10. 2 kali 2, 4. 4 kali 10, 40. Maka 20 ditambah 40 adalah 60 km. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.